Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yulitasari, mahasiswa PPG Universitas Riau Angkatan 4. Saya mengajar di SMA IT Iqra Kota Bengkulu. Berikut adalah rekaman pelaksanaan PPL siklus 2 yang saya lakukan. Mohon masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istadina. Adwa qabla bidayatid dars. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulallah. Allahumma fa'alni 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni wa zidni ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Salimna lalu ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Hadir semua hari ini? Satu orang sakit. Siapa sakit? Najla sakit. Kita doakan ya Najla, mudah-mudahan diberikan kesehatan supaya dia bisa bergabung lagi sama kita ya dalam pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, silakan yang belum buka kameranya, buka kamera dulu dong. Terima kasih yang sudah buka kamera. Martina, Masya Allah, Fani, Alhamdulillah. Udah pada open kamera. Masih semangat belajar siang ini? Masih. Sebelum belajar juga, kita awali dengan games dulu ya, supaya lebih semangat. Ini kayaknya kalau siang-siang udah matanya udah kecil. Supaya fokus ngelihat ke layar ya, teman-teman. Saya akan ketikkan satu kalimat di chat. Nanti yang mendapatkan kalimat itu, dia akan baca, tapi mic-nya dimatikan. Silahkan teman-teman yang lain tebak, dia ngomong apa sih, gitu ya. Bisa dipahami? Oke, Ustazah akan cari satu orang. Silakan dicek chatnya, kolom chatnya. Ustazah kirim ke satu orang. Sudah Ustazah kirim? Silahkan cek kolom chatnya. Udah kelihatan wajahnya nih yang dapat chat Ustazah. Silahkan siap-siap, mic-nya ditutup, Nur Fadila. Kemudian bacakan apa yang Ustazah tulis. Yang bisa jawab boleh. Silahkan dijawab. Apa sih yang dia bilang? Oke, silahkan. Oke, ada yang bisa jawab? Saya bisa tebak? Martina, apa nak? Semangat siang. Oke, betul nggak? Yeay, sudah bisa fokus semuanya teman-teman? Iya, sudah bisa fokus ya. Kita akan lanjutkan untuk pembelajaran kita. Oke, jazakillah ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini, kita kemarin sudah membahas tentang kaidah pencacahan. Itu sudah membahas tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian ya, teman-teman. Masih ingat aturan penjumlahan? Ada yang mau berkomentar? Oke, silakan. Aturan penjumlahan itu saat kondisinya suatu pilihan. Biasanya ada kata atau. Ya, bentuknya pilihan. Tidak berlangsung dalam satu waktu, tidak bersamaan gitu ya. Bentuknya berupa pilihan. Oke, untuk aturan perkalian? Silakan. Aturan perkalian adalah mengalihkan banyaknya kemungkinan cara dari setiap kejadian yang terjadi secara bersamaan. Terjadinya secara bersamaan ya. Kita akan melanjutkan ke kaidah pencacahan berikutnya, yaitu permutasi. Kita akan lihat permutasi ini yang kayak gimana sih ya. Tujuan pembelajaran kita yang analisis permasalahan yang diselesaikan dengan permutasi, kemudian kita akan gunakan permutasi ini dalam permasalahan kontekstual dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permutasi. Apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Kembali akan bekerja dalam kelompok. Teman-teman nanti akan bergabung dengan kelompoknya dalam breakout room. Silakan nanti berdiskusi ya. Kemudian LKPD-nya yang sudah Ustazah bagikan itu silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Setelah diskusi nanti kita akan presentasi ya, dipresentasikan. Kemudian kelompok yang lain akan menanggapi dan terakhir kita akan akhiri dengan tes formatif. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan kita pada hari ini? Enggak. Ya.
Nah, coba dilihat. Ini gambar apa ini di depan? Gambar vaksin. Kegiatan kita kemarin ya. Waktu vaksin. Kegiatan yang beberapa waktu lalu kita lakukan, yaitu ada kegiatan vaksin di sekolah ya. Pada saat vaksin itu kita antri kemarin nggak? Antri. Ya, antri dulu pada saat vaksin kemarin. Jadi ada kursi-kursi yang tersedia, itu kursi-kursi kosong yang akan kita isi. Nah, itu bisa kita hitung ada berapa banyak cara untuk duduk di situ, gitu ya, dengan aturan-aturan tertentu. Dan ini nanti akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu permutasi. Jadi kita akan lanjutkan dengan diskusi kelompok. Silakan teman-teman, Ustazah akan buka breakout room-nya. Silakan berdiskusi. Cukup 15 menit? Ya, nanti. Insya Allah cukup ya 15 menit. Nanti setelah itu kembali lagi ke room utama dan nanti tampilkan hasil diskusinya. Ustazah akan buka breakout room-nya. Silakan bergabung. Sudah mulai diskusinya? Oh iya, lanjut. Silakan lanjut diskusinya. Kan ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum, Zah. Lanjut dulu ya. Ada kesulitan di sini, teman-teman? Untuk soal Untuk yang nomor 5 tuh diisi juga, Zah, yang langkah kelima. iya. Sesuai dengan yang sudah kita kerjakan. Apakah sudah yakin gitu ya? Nah, silakan diisi. Oke, Zah. Saya cek kelompok yang lain. Sampai mana diskusinya? Sampai hasil, Zah. Oke. Ada kesulitan nggak di sini tadi? Ada yang ragu? Boleh. Kenapa dia nggak pakai permutasi siklis? Karena susunan kursinya tadi gimana? Itu barisnya lurus. Ada melingkar nggak kursinya? Enggak. Enggak ya, susunannya lurus. Jadi ini masih di permutasi biasa. Kita belum masuk. Jadi kalau kursinya melingkar, Zah, cari cara seluruhnya tuh yang N-1 faktorial. Iya, kalau permutasi siklis nanti kita akan lanjutkan di bagian permutasi yang berikutnya. Itu ada juga permutasi yang bentuk susunannya tuh melingkar. Atau nanti kita sebut permutasi siklis. Teman-temannya yang lain gimana? Alhamdulillah ngerti, Zah, setelah dijelaskan. Ya. Beberapa detik lagi kita kembali ke grup utama ya. Baik. Sudah kembali semuanya ke room utama. Sudah siap untuk presentasi, teman-teman? Sudah siap ya. Silakan yang mau mempresentasikan hasil kelompok 2. Silakan. Insyaallah kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama, informasi yang kami dapatkan yaitu terdapat 7 orang yang mengikuti vaksin. Yang kedua, Adi tidak ingin duduk berdekatan dengan Naufal. Lalu yang ditanyakan adalah berapa banyak cara agar Adi dan Naufal tidak duduk bersebelahan. Ini menjawabnya dengan menggunakan rumus permutasi. Pertama, kita cari dulu cara mengacak tempat duduk yang tanpa syarat. Dicari dengan cara 7 faktorial. Nah, karena Adit dan Naufal ini dapat tukaran tempat, yang artinya Adit bisa di kiri atau Naufal yang bisa di kiri. Jadi terdapat 2 kemungkinan untuk mengacak tempat duduk Adit dan Naufal ini agar dapat bersebelahan. Nah, jadinya yaitu 6 faktorial dikali 2 faktorial. Kita mengurangkan yang tanpa syarat dengan Adit dan Naufal yang berdampingan tadi. Jadi hasil akhirnya adalah 3.600. Jadi cara untuk mengacak agar Adi dan Naufal tidak bersebelahan adalah terdapat 3.600 cara. Semua kelompok silakan kasih apresiasinya untuk kelompok 2 yang sudah berani menampilkan ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan ada tanggapan dari kelompok yang lain? Nah, yang kelompok 3 beda caranya aja, tapi 3.600. Perbedaannya di mana sih, kita lihat coba. Jadi kita pakai dari rumus. Tadi 7, soalnya Azam sama 6 temannya. Yang kedua, operasinya saja yang berbeda ya. Hasilnya sama 3.600. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita kasih reaction untuk kelompok 3 sama-sama. dari kelompok 4, Zah. Oh, oke, dari kelompok 4 ada yang berbeda. Silakan kelompok 4. Ini kan nomor penyelesaian jumlah semua
memakai permutasi seluruh. Banyak cara bila Adi dan Naufal bersebelahan. Kenapa 5 ditambah 2? 5-nya itu Adi dan Naufal, orang lain. Nah, 2-nya itu Adi dan Naufal. Jadinya 5 faktorial dikali sama 2 faktorial. Kelompok satu lagi nih, kelompok satu gimana jawabannya? Ya, Zah, hasilnya kalau kami 3.600. Oke, dia yang Bedanya mana? sama Ica tadi, Mm-mm. kalau Ica 5 faktorial sama 2 2 faktorial. faktorial. Kalau yang kami 6 faktorial sama 2 faktorial. Sekarang coba kita lihat lagi. Kenapa ada yang 5, ada yang 6? Yang 6 kenapa alasannya? Alasan kami yang 6 itu karena kan ada 7 orang semuanya di Kanza. Ada 7 orang. Azam dan teman-temannya. Adit sama Naufal ini dihitung 1 karena dia tuh mau berdekatan. Nah, yang sisanya ini 5. Nah, mungkin Ica tuh kelupaan ngitung yang 1 ini. Jadi mungkin jadi keliru gitu, Zah. Jadi harusnya tuh 5 tambah 1 yang Adit sama Naufal ini tuh paket jatuhnya. Iya. Yang lain sepakat? Kelompok 4 tadi? Ica gimana, Ca? Ya, Zas. Ya, sepakat. Ini masuk ke permasalahan permutasi. 7 orang disusun ke dalam 7 kursi. Itu sehingga permasalahan permutasinya tadi 7 permutasi 7 atau permutasi 7 7 gitu ya. Itu kan mungkin bagian yang akhir kesimpulannya seperti apa sih ini permasalahan permutasi ini? Ada yang mau tarik kesimpulan dulu? Kesimpulannya bahwa urutan itu bisa dihitung dengan permutasi. Oke, penyusunan itu juga bisa dihitung dengan permutasi. Itu menurut dia. Ada lagi yang lain? Permutasi itu gimana? P itu permutasi apa? itu memperhatikan urutannya. Memperhatikan Kalau urutan. misalnya beda. Ya, kalau misalnya tadi Adit Noval sama Noval Adit itu berbeda gitu ya menurut Rizkita. Kita simpulkan bersama, betul ya tadi yang disampaikan oleh teman-temannya dan yang tadi juga sudah dijawab. Jadi permasalahan ini tadi, permasalahan penyusunan orang ke dalam kursinya itu adalah salah satu dari permasalahan permutasi ya, yaitu penyusunan yang urutannya diperhatikan. Apa ya, menyimpulkan bahwa permasalahan yang kita bahas pada hari ini itu adalah permasalahan permutasi. Untuk rumus kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, ada tes formatif. Silakan dijawab dan boleh dikirim jawabannya sekarang yang sudah selesai ke link Google Form yang sudah Ustazah share di grup. Ya, silakan dikirimkan. Ustazah tunggu. Oke, ada yang sudah mengirim satu orang. Yang lain waktunya sudah habis, silakan dikirim, difoto dan dikirimkan di link yang tadi ya. Terima kasih ya untuk kegiatan pada hari ini. Kita kasih apresiasi dulu untuk semua kelompok, saling mengapresiasi kita ya. Iya, terima kasih ya. Dengan saling mengapresiasi kita berharap semuanya semakin semangat gitu ya, karena apapun yang dilakukan itu diapresiasi oleh orang. Silakan, Ustazah sudah buka polling untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan diisi sesuai dengan apa yang kita rasakan pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab. Oke, kita add pollingnya hari ini. Terkait sama materi hari ini ada sedikit yang mau saya sampaikan sebelum kita tutup. Pesan moralnya ya berkaitan dengan materi permutasi. Di situ kan tadi kita bisa menghitung banyak kemungkinan, berapa banyak cara ya. Nah, tapi jangan sampai itu disalahgunakan gitu ya. Pengetahuan kita untuk menghitung itu kita gunakan untuk berjudi gitu. Adalah dilarang hukumnya dalam Islam ya. Jadi teman-teman jangan sampai pengetahuan yang kita dapatkan itu kita gunakan untuk keburukan ya, tapi kita gunakan dalam kebaikan. Seperti di surat Al-Maidah ayat 90 itu judi itu dilarang dalam Islam. Jangan sampai sudah belajar matematika dan digunakan untuk berjudi. Itu nauzubillah ya, jangan sampai teman-teman seperti itu ya. Oke, itu mungkin untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk berikutnya, mungkin Salsa tadi udah jauh bacanya ya, udah sampai ke permutasi siklis tadi yang ditanyakan. Nah, itu akan kita pelajari pada jenis-jenis permutasi. Kemudian kita juga akan membahas soal, ya, lanjutkan di akhir itu adalah kombinasi. Baik, itu untuk pertemuan pada hari ini. Kita cukupkan saja pertemuan pada hari ini, teman-teman. Saya
Mohon maaf kalau tadi ada kendala-kendala teknis ya ketika belajar. Jadi alhamdulillah teman-teman sudah berpartisipasi dengan baik dalam setiap kegiatan ya, dalam setiap fase pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Silakan ditutup kembali temannya dengan dipimpin lagi berdoa. Istadidna Adua ba'da dars. Salimna lalu tazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustazah. Apa?